Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat di sini. Nah, ini merupakan pertemuan kita yang kelima. Materi kita pada pertemuan kali ini masih mengenai koordinat kartesius. Ini merupakan lanjutan dari materi yang sebelumnya. Dan submateri yang kita pelajari hari ini, yang pertama itu adalah aplikasi koordinat kartesius dalam bangun datar, dan yang kedua adalah posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, jika minggu lalu kita belajar mengenai posisi titik terhadap sumbu X dan Y, dan sekarang atau hari ini kita akan belajar mengenai posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita mulai saja. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah aplikasi sistem koordinat dalam bangun datar. Nah, di sini diketahui koordinat titik-titik A yaitu negatif 5,6, titik B 4,6, dan C 4,-3. Jika ketiga titik tersebut dihubungkan, bangun apakah yang terbentuk? Nah, untuk mengetahui bangun yang akan terbentuk, terlebih dahulu kita gambarkan posisi titik-titik tersebut di dalam diagram kartesius. Nah, contohnya kita gambarkan titik A. Kita tentukan letak atau posisi titik A dalam koordinat atau diagram kartesius. Titik A dengan koordinat negatif 5,6, berarti kita gambarkan letak titik A. X-nya negatif 5, Y-nya 6. Kita hubungkan X negatif 5 dan Y-nya 6. Nah, jadi titik potongnya itu berada di sini, itu yang akan menjadi titik A. Jadi ini adalah titik A. Kemudian titik B 4,6, X-nya 4, kita hubungkan dengan Y6. Y6 ada di sini, kita hubungkan, berarti di sini adalah titik perpotongan atau titik temunya. Berarti di sini kita buat titik B. Kemudian titik C 4,-3, X 4, Y negatif 3. Nah, di sini adalah letak atau posisi titik C. Oke. Nah, setelah kita memperoleh letak setiap titik atau posisi setiap titik, kita hubungkan ketiga titiknya. Nah, kemudian kita lihat akan membentuk bangun datar apa. Pertama kita hubungkan titik A dan titik B. Oke, kemudian titik B dan titik C. Nah, yang terakhir kita hubungkan titik A dan titik C. Jadi A ke B, B ke C, kemudian C ke A. Itu dia. Nah, setelah kita hubungkan, ternyata ketiga titik tersebut membentuk bangun datar. Ini bangun datar segitiga atau lebih tepatnya segitiga siku-siku. Jadi jawabannya adalah segitiga siku-siku. Nah, itu dia. Nah, seandainya kamu ditanya, tentukanlah luas bangun datar tersebut. Nah, jika kamu diminta untuk menentukan luas bangun datar segitiga ini, nah berarti pertama kamu harus ingat dulu luas dari segitiga. Nah, luas segitiga itu rumusnya adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, berarti setengah alas. Nah, alas dan tinggi itu selalu tegak lurus. Jadi jika ini alas, maka ini tingginya. Atau jika ini alas, ini tinggi. Ini merupakan sisi miring. Kita hitung alasnya ada berapa dari jumlah kotak-kotaknya, ya. Alasnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panjangnya adalah 9 satuan panjang, ya. 9 dikali tingginya dari B ke C. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
9 juga. Berarti kali 9 satuan panjang. Nah, setengah kali 9 kali 9. 9 dibagi 2 itu kita dapat 4,5. Jadi 4,5 dikali 9 itu adalah 40,5. Nah, ini adalah jawabannya. 40,5 satuan luas. Ya. Jadi jika diminta luasnya berarti luasnya adalah 40,5 satuan luas. Oke, contoh yang kedua. Diketahui koordinat titik-titik E 6,-1, F 6,6 dan G negatif 5,6. Nah, tentukan koordinat titik H sehingga jika keempat titik tersebut dihubungkan akan membentuk persegi panjang. Kemudian pertanyaan yang kedua, tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Nah, pertama kita gambarkan dulu setiap titik, kita tentukan letak setiap titik di dalam koordinat kartesius. Kita mulai dari titik E, 6,-1, X-nya 6, Y-nya negatif 1, berarti posisi titiknya di sini. Oke, ini dia di sini. Ini adalah titik E. Kemudian F 6,6, X 6, Y 6. Titik F, kemudian titik G negatif 5,6, negatif 5,6 berarti di sini. Nah, di sini sudah ada 3 titik. Untuk membentuk persegi panjang, berarti dia harus ada 4 titik. Kira-kira di mana posisi titik H ini agar jika dihubungkan keempat titik tersebut akan membentuk persegi panjang. Jadi kita hubungkan dulu E ke F, F ke G. Nah, berarti letak titik H itu harus di, nah, supaya menjadi persegi panjang berarti kita tarik G ke titik H nanti, kemudian E ke titik H. Berarti titik H-nya ada di sini. Nah, posisinya harus di sini. Nah, titik H letaknya di sini. Berarti yang pertama koordinat titik H adalah negatif 5, negatif 1. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, B. Tentukan luas dan keliling persegi panjang tersebut. Luas. Kita ingat dulu luas dari persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjangnya ini ada berapa? Kita hitung panjangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Berarti 11 kali lebarnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan panjang. Jadi 11 kali 7 adalah 77 satuan luas. Nah, itu untuk luas. Sekarang kita keliling. Keliling persegi panjang adalah 2 kali P tambah L. P-nya atau panjangnya tadi adalah 11, L-nya 7. Kita kerjakan yang di dalam kurung dulu, berarti 2 kali 11 tambah 7, 18. 2 kali 18 sama dengan 36. 36 satuan panjang ya. 36 satuan panjang. Nah, jadi itu dia contoh-contoh aplikasi dari sistem koordinat dalam bentuk bangun datar. Sebenarnya masih ada banyak contoh. Oke, jadi kamu pelajari lagi dari bukumu contoh-contoh yang lainnya agar kamu bisa lebih paham lagi aplikasi dari sistem koordinat ke dalam bidang datar.
Selanjutnya yaitu posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, posisi garis itu ada beberapa jenis. Yang pertama ada sejajar, tegak lurus. Posisi garis itu bisa saja sejajar, tegak lurus, kemudian bisa berpotongan, dan satu lagi berhimpit ya. Jadi posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu bisa saja sejajar, bisa saja tegak lurus, berpotongan, atau bisa juga berhimpit. Oke, perhatikan gambar berikut. Nah, ini merupakan gambar dari sistem koordinat. Ini adalah sumbu X dan ini merupakan sumbu Y. Di sini ada 4 buah garis, yaitu L1, L2, L3, dan L4. Nah, pertanyaannya adalah bagaimanakah posisi garis-garis tersebut terhadap sumbu X dan juga terhadap sumbu Y. Oke. Nah, posisi garis L1, L2, L3, dan L4 ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisi garisnya itu adalah garis-garis yang sejajar dengan sumbu X. Jadi garis L1, L2, L3, dan L4 ini sejajar dengan sumbu X. Ya, ini dia sejajar. Nah, garis sejajar itu memiliki jarak yang sama. Nah, L1 sejajar dengan sumbu X, L2 juga sejajar dengan sumbu X, begitu juga dengan L3 dan L4. Jadi garis-garisnya sejajar dengan sumbu X dan tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, garis L1 tegak lurus dengan sumbu Y, L2 juga tegak lurus. Nah, apa dia membedakan garis sejajar dengan tegak lurus? Nah, jika dia garisnya sejajar, maka jarak garis tersebut, garis tersebut tidak akan pernah bertemu dengan sumbu X ini. Nah, itu dia sejajar. Contoh, dua buah garis dikatakan sejajar jika memiliki jarak yang sama. Misalkan ini adalah L1. Nah, ini merupakan L2. Nah, L1 dikatakan sejajar dengan L2 jika jarak garis itu selalu sama di titik manapun. Nah, misalkan jaraknya di sini adalah 5, maka di sini juga harus 5. Seperti dia rel kereta api. Nah, kemudian kedua garis ini juga jika kita perpanjang, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Nah, jika garis L1 kita perpanjangkan terus, nah sampai berapapun panjangnya, maka kedua garis ini tidak akan pernah berpotongan. Tidak akan pernah mungkin tiba-tiba langsung begini berpotongan. Nah, tidak ya. Nah, ini adalah garis sejajar. Sudah? Nah, bagaimana dua buah garis dikatakan tegak lurus? Nah, misalkan ini adalah garis K1. Nah, ini adalah garis K2. Garis K1 dikatakan tegak lurus dengan K2 jika dia membentuk sudut siku-siku. Tahu ya sudut siku-siku? Besarnya 90 derajat. Jadi seperti ini. L1 tegak lurus dengan Y karena di sini dia membentuk sudut siku-siku. L2 juga tegak lurus dengan sumbu Y, membentuk sudut siku-siku di sini. L3 tegak lurus dengan sumbu Y, membentuk siku-siku di sini. Begitu juga dengan L4, membentuk siku-siku di sini. Nah, itu dia. Jadi itulah perbedaan garis sejajar dan juga garis tegak lurus. Nah, bagaimana dia dengan yang berpotongan? Berpotongan dia memiliki titik potong. Ini namanya, misalkan ini garis L, ini garis K. Garis L dan K dikatakan berpotong jika memiliki titik potong. Seperti ini. Nah, bagaimana dengan berhimpit? Berhimpit itu adalah ini garis, misalkan di sini ada garis L, nah maka di situ juga ada garis K. Nah, jadi ada dua buah garis, tapi karena berhimpit, jadi dia seperti ada satu garis. Itu namanya berhimpit.
Oke, yang kedua perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada diagram Kartesius atau sistem koordinat Kartesius, di mana di sini ada sumbu X dan sumbu Y, kemudian ada 4 garis, yaitu garis M1, M2, M3, dan M4. Nah, bagaimanakah posisi keempat garis tersebut, yaitu M1, M2, M3, M4 terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, jika kamu perhatikan, garis M1, M2, M3, dan M4 itu tegak lurus terhadap sumbu X. Kenapa? Karena dia membentuk sudut siku-siku. Misalnya ini sumbu X dan ini adalah garis M1. Garis M1 dengan sumbu X membentuk sudut siku-siku di sini. Berpotongan, tegak lurus. Begitu juga dengan M2. Begitu juga dengan M3 dan yang terakhir M4. Jadi garis-garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, bagaimana posisinya terhadap sumbu Y? Nah, ini adalah sumbu Y-nya. Ini adalah keempat garis tersebut, M1, M2, M3, M4. Nah, M1 sejajar dengan sumbu Y. M2 sejajar juga dengan sumbu Y. Begitu pula dengan M3 dan M4. Karena jika ruas garis M1, M2, M3, M4 ini jika kita perpanjang, maka dia tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu Y, karena selalu memiliki jarak yang sama di semua titik. Oke, jadi hubungannya adalah garis-garis yang tersebut sejajar dengan sumbu Y dan tegak lurus dengan sumbu X. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah garis, yaitu garis N1 dan N2. Bagaimanakah posisi kedua garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, ini adalah sumbu X. Bagaimana posisi garis N1 ini terhadap sumbu X? Nah, kita lihat sumbu X dan N1. Nah, dia tidak sejajar, tidak juga tegak lurus, tetapi dia memotong. Garis N1 memotong sumbu X. Nah, titik potongnya kamu lihat. Nah, ini adalah titik potong N1 dengan sumbu X. Kemudian begitu juga garis N2 dengan sumbu X. Dia saling berpotongan. Jadi N2 memotong sumbu X di sini, titik potongnya di sini. Nah, bagaimana posisi garis N1 dan N2 terhadap sumbu Y? Ya, tidak sejajar, tidak juga tegak lurus, tapi berpotongan. Di mana dia berpotongan? Di sini. Begitu juga dengan N2. Jadi posisi garisnya adalah garis-garis tersebut, yaitu N1, N2 memotong sumbu X dan sumbu Y. Oke. Nah, itu dia posisi garis terhadap sumbu X. Oke. Contoh. Nah, di sini adalah gambar diagram Kartesius. Pertanyaannya, diketahui titik A 3,2, B 3,-6, dan C negatif 5,2. A. Jika dibuat garis melalui titik A dan B, bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Oke, pertama berarti kita gambarkan dulu posisi titik A, B, dan C di dalam koordinat Kartesius. Titik A 3,2. 3,2 berarti di sini. Ini adalah titik A. Kemudian titik B 3,-6. 3,-6. Nah, posisinya berada di sini. Kemudian titik C negatif 5,2. Negatif 5,2 berarti posisinya di sini. Nah, untuk menjawab pertanyaan bagian A, jika dibuat garis melalui titik A dan B, jadi kita gambar garis yang melalui titik A dan B ini. Oke, kita gambar.
Nah, ini dia. Ini adalah garis yang melalui titik A dan B. Bagaimanakah kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Nah, coba kamu lihat bagaimana kedudukan garis yang melalui titik A dan B ini terhadap sumbu X dan sumbu Y. Oke, kita lihat. Garis tersebut tegak lurus terhadap sumbu Y. Jadi jawaban untuk bagian A dia adalah tegak lurus terhadap sumbu X. Nah, kemudian bagaimana dengan sumbu Y-nya? Lihat, garisnya, ini garisnya sejajar dengan sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Tegak lurus terhadap sumbu X dan sejajar terhadap sumbu Y. Oke, bagian B. Jika dibuat garis melalui titik A dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan Y? Kita gambarkan garis melalui titik A dan C, kita hubungkan. Nah, itu dia. Nah, berarti posisi garis tersebut terhadap sumbu X. Nah, ini garisnya, ini sumbu X. Bagaimana posisinya? Ya, sejajar. Jadi garisnya sejajar terhadap sumbu X. Nah, terhadap sumbu Y, ini garisnya, ini sumbu Y-nya, dia adalah tegak lurus dan tegak lurus sumbu Y. Pertanyaan yang ketiga, jika dibuat garis melalui titik B dan C, bagaimana kedudukan garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Kita tarik garis melalui titik B dan C. Nah, itu dia. Nah, bagaimanakah posisi garis ini terhadap sumbu X dan posisi garisnya terhadap sumbu Y? Dia tidak sejajar, tidak juga tegak lurus, tetapi berpotongan. Berarti garis tersebut memotong atau bisa juga berpotongan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, begitu dia. Jadi untuk lebih mudah itu kalian gambarkan dulu di dalam koordinat kartesius. Jadi kalian bisa lebih jelas melihat posisi garisnya. Apakah sejajar, tegak lurus, atau berpotongan, atau mungkin juga berhimpit. Oke, contoh selanjutnya, gambarlah garis M yang tegak lurus sumbu X berada di sebelah kanan dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Yang kedua, gambarlah garis K yang tegak lurus sumbu Y berada di bawah dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. Nah, ini dia kita gambarkan di sistem koordinat kartesiusnya. Gambarlah garis M yang tegak lurus sumbu X. Garis M tegak lurus sumbu X. Nah, kalau dia tegak lurus berarti dia seperti ini, memotong sumbu X, dan sejajar Y. Nah, tegak lurus berada di sebelah kanan. Ini sumbu Y, ini sebelah kanan, dan ini sebelah kiri. Dan berjarak 4 satuan dari sumbu Y. 4 satuan dari sumbu Y berarti ini sumbu Y-nya 4 satuan, 1, 2, 3, 4. Berarti posisi garisnya berada di sini. Nah, itulah dia garis M. Kita buat namanya garis M. Oke, yang kedua, gambarlah garis K tegak lurus sumbu Y. Tegak lurus sumbu Y. Ini sumbu Y tegak lurus, berarti seperti ini. Ya. Atau sejajar sumbu X.
tegak lurus sumbu Y artinya sejajar dengan sumbu X, ya. Berada di bawah berarti di sini, ya. Dan berjarak 5 satuan dari sumbu X. 5 satuan dari sumbu X dan di bawah. Berarti ini sumbu X-nya 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti garisnya ada di sini. Nah, ini adalah garis K. Kita kasih nama, ya. Kita kasih nama garis K. Oke, gampang kan? Jadi kalau dia digambar itu lebih. Oke, kita masuk ke contoh yang terakhir. Kamu perhatikan di sini ada gambar beberapa garis, yaitu garis K, L, M, N, ya. Nah, nanti dari sini akan ada beberapa pertanyaan. Ini adalah pertanyaannya. Kita mulai dari pertanyaan yang pertama dulu. Garis M dan N, berarti kamu perhatikan garis M dan garis N adalah dua garis yang bagaimana dua garis ini? Nah, garis M dan N adalah dua garis yang sejajar. Berarti kita buat sejajar. Kemudian pertanyaan yang kedua, garis N dan K. Kita lihat garis N, ini garis N, dan garis K, ini dia garis K, adalah dua garis yang, lihat garis N dan K, dia saling berpotongan tegak lurus. Tegak lurus, dia membentuk sudut siku-siku 90 derajat. Di sini adalah dua garis yang tegak lurus. Oke, garis yang berada di sebelah kanan sumbu Y adalah, ini adalah sumbu Y, yang di sebelah kanan sumbu Y berarti adalah garis N. Kita buat garis N. Garis yang berada di bawah sumbu X, ini adalah sumbu X, yang berada di bawahnya adalah garis, ini dia, garis L. Berarti kita jawab di sini garis L. Selanjutnya jarak garis M terhadap sumbu Y adalah, ini garis M, ini sumbu Y, kita hitung jaraknya itu berapa, ya. Kita hitung dari, terserah kamu mau mulainya dari mana, dari sini, atau dari bawah ini juga boleh, ke sumbu Y. Kita hitung berapa satuan, hitung kotak-kotaknya, 1, 2, 3, 4, 5. Ini sumbu Y-nya, berarti berhenti sampai di sini. Jadi jawabannya adalah 5 satuan. Jarak garis K terhadap sumbu X, ini garis K, ini sumbu X. Nah, jarak dari garis K ke sumbu X adalah, kita hitung 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 3 satuan. Selanjutnya, koordinat titik potong garis M dan L. Garis M, ini garis M, garis L. Nah, garis M dan L berpotongan di sini kan? Ini adalah titik potongnya. Coba lihat koordinatnya adalah, koordinat itu dimulai dari X. X-nya adalah negatif 5 dan Y-nya adalah negatif 6. Berarti koordinatnya adalah negatif 5, negatif 6. Nah, kalau kamu buat negatif 6, negatif 5, ini salah, ya. Ini salah. Kenapa? Dia harus dimulai dari X dulu. Jadi kamu hubungkan ke sumbu X-nya negatif 5, baru ke sumbu Y negatif 6. Terakhir, koordinat titik potong garis N dan K adalah garis N, ini garis N, ini garis K, perpotongannya di sini. Ini adalah titik potongnya. Koordinatnya ingat ke sumbu X-nya dulu, 2, dan sumbu Y-nya 3. Berarti 2,3. Itu dia. Gampang kan? Nah, itu dia pelajaran kita hari ini. Ibu rasa itu sangat gampang karena kalian hanya menggambar-gambar garis di bidang koordinat. Baiklah, demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih dan selamat belajar untuk kalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Ibu berikan, buat catatannya serapi mungkin,
agar kamu tertarik untuk membacanya. Dan sampai jumpa di pertemuan yang selanjutnya.